Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat zuhur kita berjamaah, dan sejenak kita duduk menunggu waktu istirahat kita atau mengisi waktu istirahat kita dengan hadir di majlis yang mulia ini. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran kita dan duduknya kita di majlis ini menjadi kebaikan bagi kita dan membawa keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua insyaallah. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, siang hari ini kajian hadis tematik kita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala suka kepada seorang hamba, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyukai seorang hamba. Dan saya yakin bahwa kita semuanya ketika ditanya apakah kita mau disukai oleh Allah, pastilah kita akan menjawab pasti kita mau disukai oleh Allah. Walaupun suka itu belum tentu cinta, karena suka itu tahapan daripada cinta. Orang suka belum tentu cinta, tapi kalau cinta pasti dia suka. Oleh karena itu ini Allah baru suka gitu. Kepada seorang hamba ini Allah baru suka. Dan ini tahapan awal menuju kepada Allah cinta kepadanya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala suka kepada seorang hamba. Saya bacakan hadisnya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi'abdin khaira ista'malahu. Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan sahih. Hadis ini derajatnya adalah hadis hasan, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih. Artinya hadis ini kedudukannya bisa dijadikan sebagai hujjah. Sanad hadis ini dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, kata Nabi, idza aradallahu bi'abdi khaira, apabila Allah suka kepada seorang hamba. Suka itu maksudnya ketika Allah suka seorang hamba itu menjadi orang yang baik atau ada kebaikan pada dirinya. Pertanyaannya adalah kenapa Allah suka kepadanya? Kenapa Allah suka kepada hamba tersebut? Maka ketika saat seorang hamba itu memposisikan dirinya menjadi orang yang baik, artinya Allah suka kepada seorang itu kalau dia memilih dirinya atau jalan hidupnya jalan yang baik.
Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menyukai yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu, kata Nabi SAW, maha baik dan tidak suka dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Oleh karena itu ketika seorang hamba memposisikan dirinya menjadi orang yang baik, maka itulah Allah suka kepadanya. Maka oleh karena itu kalau kita ingin disukai oleh Allah, ya kitalah yang menjadikan bagaimana kita termasuk orang-orang yang baik. Karena baik atau buruknya kita, ikhwafillah, baik atau buruknya kita itu yang menentukan kita. Saya tanya sama antum, kira-kira seseorang itu menjadi orang baik atau menjadi orang buruk itu pilihan dia atau itu takdir Allah? Gimana kira-kira? Kita menjadi orang baik atau tidak baik itu pilihan kita atau itu takdir Allah? Takdir dan pilihan. Oh, dua-duanya ya. Ya. Baik. Menjadi orang baik atau tidak baik itu adalah pilihan kita. Ikhafillah. Itu pilihan kita. Antum hadir di majelis ini dengan tidak hadir di majelis ini, itu pilihan kita atau takdir Allah? Takdir atau pilihan kita? Hadir kita atau tidak hadirnya kita di majelis ini pilihan kita atau takdir Allah? Ini saya serius nanyanya nih. Hah? Kalau nggak ada yang jawab, nggak apa-apa, saya tanya lagi. Hah? Pilihan kita. Hadir dalam sebuah kebaikan di majelis ini pilihan kita. Kitalah yang memilih, kitalah yang menentukan. Tapi ketika saat kita sudah memilih hadir di sini, contoh begini, ketika saat antum pulang dari kantor masuk ke masjid dengan niat akan hadir di taklim ini sebagai pilihan antum. Tiba-tiba selesai salat zuhur yang tadinya dia niat hadir di majelis ini dan dia memilih untuk hadir, selesai salat zuhur dia ingat ternyata dia belum makan dan lapar. Akhirnya dia pergi makan dan lapar. Dia makan dan lapar. Lapar karena lapar dia pergi makan dan ditinggalkan oleh dia pilihan dia. Nah, kalau itu takdir, dia pergi itu takdir atau pilihan? Ayo. Hah? Bingung deh. Ketika dia saat meninggalkan majelis itu yang tadi pilihan dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia lapar, belum makan, maka itu adalah takdir Allah. Tapi pilihan dia ada di sini. Allah takdirkan dia untuk yang lebih baik. Kira-kira itu makan itu lebih baik atau tidak bagi dia daripada hadir di majelis? Baikan mana bagi dia nih? Baikan makan atau hadir di majelis bagi dia? Makan. Bagi dia lebih baik makan. Kenapa? Bisa sakit dia kalau hadir di sini karena dia belum makan. Takdir Allah. Menjadi seorang pencopet atau tidak itu pilihan atau takdir? Takdir. Enak benar kalau ketika mengatakan saya nyopet Ustaz, memang takdir Ustaz. Enak benar. Bukan, copet itu adalah pilihan dia. Korupsi itu pilihan dia, bukan takdir. Jadi memilih itulah disebut dengan hidup ini pilihan. Kita yang milih. Tapi kalau di luar kemampuan kita, itulah takdir. Dia meninggal kemarin, umpamanya ada orang meninggal kemarin, itu pilihan dia atau takdir? Takdir kalau itu mah, bagaimana bisa memilih? Mati. Dia berangkat dari rumah, di perjalanan dia kecelakaan, takdir atau pilihan? Takdir. Kenapa? Di luar kemampuan dia. Itu disebut dengan takdir. Kalau ketika dalam kemampuan dia yang menentukan, dia yang memilih, itu pilihan dia. Maka ketika dia memilih hidupnya menjadi orang yang benar, dia pilih jalan orang yang benar, maka disitulah Allah suka kepadanya. Itulah yang membuat Allah suka kepadanya. Maka Nabi mengatakan ketika Allah sudah suka kepadanya. Kenapa Allah suka kepadanya? Karena dia memilih jalan hidupnya, jalan yang baik. Salat atau tidak salatnya seseorang itu bukan takdir.
Antum jangan salah. Ketika ada orang nggak pernah sholat, emang qadarullah Ustaz, dia memang kayaknya takdirnya nggak sholat dia. Enak benar. Ya. Sholat atau tidaknya seseorang itu pilihan dia. Pilihan dia, bukan takdir Allah. Allah tidak takdirkan dia menjadi orang yang tidak sholat. Maka kitalah yang memilih. Hidup itu pilihan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Maka ketika saat dia memilih menjadi orang yang baik, dia pilih jalan yang jadi pilih jalan orang yang baik, maka Allah suka kepadanya. Maka di saat itu, ketika Allah sudah suka kepadanya, Allah perlihatkan rasa suka Allah kepadanya. Bagaimana caranya ketika Allah suka kepada seorang hamba? Nabi mengatakan ista'malahu. Allah akan suruh dia beramal. Allah suruh dia beramal. Ista'malahu itu asal katanya dari amala, sama dengan ghafaro. Ghafaro artinya apa? Ghafaro ampunan. Kalau ditambah dengan alif sinta jadinya astaghfara. Kalau istighfar kita apa? Astaghfirullah. Artinya apa? Aku minta ampun. Dalam bahasa Arab ketika fi'il ditambah alif sinta itu artinya permintaan. Maka ghafara, astaghfara, ampunan menjadi minta ampun. Amala, istamala, diminta untuk bekerja. Artinya apa? Ketika Allah suka kepada seorang hamba, Allah minta dia untuk bekerja, beramal. Ketika dia mau melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah, Allah minta dia beramal, Allah minta dia salat, Allah minta dia puasa, Allah minta dia sedekah, Allah minta dia tilawah Quran, dia lakukan itu. Maka Allah semakin suka kepadanya. Maka itu aneh kalau ada orang diminta Allah untuk salat, dia nggak salat. Ada nggak orang kayak begitu? Pak, diminta salat, dia nggak salat. Diminta oleh Allah dia salat, tapi dia tidak salat. Ada nggak? Ada, tapi nggak di sini, di luar. Nah, di sini kan sholat semua. Allah minta dia untuk membaca Quran, dia tidak baca. Ada nggak di sini? Kayaknya sih ada kalau yang begini mah. Ya, nggak gitu mah jelas-jelas aja udah. Diminta dia untuk puasa sunnah, dia nggak puasa sunnah. Ada nggak di sini? Ada juga. Jadi Allah minta dia untuk beramal, dia lakukan itu. Disitulah awalnya Allah suka. Ketika dia saat melakukan apa yang Allah minta. Jadi sini saya analogikan kepada kita nih, ikhwafillah, atau mungkin pernah saya sampaikan juga. Ada seorang atasan nih yang senang sama bawahannya. Atasan senang sama OB lah ya, OB. Ini bosnya senang sama OB-nya. Itu kira-kira OB itu diapain sama bosnya? Kalau menurut antum nih, itu OB itu diapain sama bosnya kira-kira? Disuruh-suruh. Itu tandanya bosnya senang sama dia. Kalau ada OB yang nggak pernah disuruh sama bosnya, nggak lama tuh OB selesai itu. Kenapa? Nggak suka bosnya sama dia. Makanya sering saya katakan kepada ibu-ibu, maka ibu-ibu kalau suka disuruh-suruh suami, itu berarti suaminya masih suka. Saya bilang. Kata ibu-ibunya, enak bener, mau kita mau disuruh-suruh katanya. Itu tandanya sama dengan Allah ketika suka seorang hamba, Allah suruh-suruh dia. Allah suruh beramal, dia mau nggak dia beramal? Ketika dia mau beramal karena Allah suruh, dia tahu bahwa Allah sayang, suka kepadanya, dilakukan itu. Itulah awalnya bagaimana Allah cinta kepadanya. Karena nanti ada hadis kursi yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika seorang hamba melakukan suruhan Allah dengan yang wajib, dekatlah dia dengan aku, kata Allah. Tapi ketika dia melakukan amalan sunnah, hatta uhibbahu, aku cinta kepadanya, kata Allah. Maka itu rahasianya, ikhwafillah. Antum kalau mau dicintai oleh Allah, Allah sudah katakan bagaimana caranya.
la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, kata Allah. Tidaklah seorang hamba ketika dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnahnya, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya, kata Allah. Kalau ingin dicintai oleh Allah, amalan sunnah, bukan wajib. Wajib enggak, sunnah. Lakukan sunnah Allah, sunnah amalan sunnah, lakukan, Allah cinta kepadamu. Dan disitulah Allah mengatakan, kalau aku sudah mencintai dia, itu jelas Allah katakan hadis kursi, idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintai seorang hamba itu, kata Allah, luar biasa, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu alladhi yubtishu bihi, warijlahu allati yamshi biha. Ketika aku sudah mencintai seorang hamba, kata Allah, maka aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, dan aku akan menjadi kakinya, kata Allah. Tapi jangan salah paham dengan hadis ini, ya, bukan berarti kita menyatu dengan Allah. Ini salah paham ini. Maksudnya pendengarannya, penglihatannya adalah penglihatan Allah, pendengarannya pendengaran Allah, tangannya tangan Allah, kakinya kaki Allah. Itu maksudnya apa? Allah jaga dia. Itu kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah yang akan menjaga dia. Allah jaga pandangannya, Allah jaga telinganya. Ya, baik. Lalu kemudian ketika Nabi mengatakan Allah akan minta dia bekerja, para sahabat mengatakan, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana caranya atau apa tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala suka kepada seorang hamba itu dan nyuruh hamba itu? Apa tandanya, kata para sahabat? Jawaban Nabi SAW, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah akan berikan taufiknya kepada hamba yang Allah suka itu untuk melakukan amal solehnya sebelum dia meninggal. Allah berikan taufiknya. Apa tuh taufik? Taufik apa? Kan ada nama taufik. Kita kan sering ngomong tuh, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan biasanya begitu tuh. Billahi taufik wal hidayah. Apa artinya taufik? Enggak apa-apa kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Billahi taufik itu diartikan para ulama dengan arahan, bimbingan, hidayah, petunjuk. Orang yang Allah suka kepadanya, kepada hamba ini Allah suka kepada dia, yuwaffiquhu li'amalin saleh. Kata Nabi, Allah akan bimbing dia untuk melakukan amal saleh. Yang membimbing dia Allah. Kenapa? Allah suka kepadanya. Allah yang bimbing dia. Nah, dalam kata bimbing inilah para ulama mengatakan ada 3 tandanya. Coba kita rasakan pada diri kita. Ini introspeksi buat kita, buat bukan orang lain ya. Jangan sampai antum mengatakan habis paham dengan ini, lalu antum melihat bertentangan dengan ini, antum katakan kepada dia, ini orang lagi nggak suka nih Allah sama dia nih. Jangan, nggak boleh. Kita nggak boleh. Jadi apapun yang kita pahami dalam agama ini, ikhwafillah, apapun yang kita pahami itu bukan untuk orang lain. Untuk siapa? Kita. Kita paham tentang riya, bukan untuk memvonis orang riya. Jangan. Kita tidak berhak memvonis orang dia riya atau tidak. Ini kadang-kadang kita begitu. Lihat orang bagi-bagi makanan depan orang banyak, lalu kita katakan, riya nih dia nih. Ternyata yang ngomong riya itu karena dia nggak dapat. Ya kadang-kadang suka begitu kita. Nggak dapat bilang orang riya. Begitu dapat dia, orang baik banget ini, luar biasa amalnya, dia dapat. Ada nggak begitu tuh? Banyak. Enggak di sini, di Bekasi. Enggak, bukan untuk menvonis orang. Tapi bagaimana itu introspeksi? Sama dengan saat ini. Ketika bagaimana Allah suka kepada seorang hamba, lalu Allah bimbing dia untuk melakukan amal solehnya. Apa tandanya Allah bimbing dia? 1, kata para ulama, qalbul ladzi yamilu ilal khair. Hatinya dia selalu dicenderungkan oleh Allah kepada yang baik. Itu bisa kita rasakan. Kira-kira hati kita ini sudah condongnya kepada yang baik aja atau belum?
Ketika saat kita mendapat WA, lalu mendapatkan sesuatu yang tidak baik di situ, hati kita nolak atau tidak? Atau jangan-jangan kita senang di-share gambar yang nggak bener, hati kita gimana? Senang apa enggak? Kalau senang, hatinya bermasalah. Saya nggak senang Ustaz, cuman saya ngeliat aja dulu. Ini nggak beres juga itu, sama juga. Ya, itu hatinya nolak gitu maksudnya. Itulah hati yang Allah condongkan tuh kayak begitu. Ketika melihat sebuah kebaikan dia senang, mendengarkan azan berkumandang bahagia, senang dia. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini hati orang yang sedang dibimbing oleh Allah. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, ketika dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya, ketika dikumandangkan suara azan senang dia, bukan kesel. Kalau kita di sini azan zuhur senang apa enggak kita dengarnya? Senang lah, istirahat. Jadi senangnya bukan karena sholatnya, istirahatnya, sholatnya harusnya. Itulah yang Nabi sabdakan kepada para sahabat. Nabi kalau menyuruh Bilal itu azan, bukan dengan kalimat azan. Nabi tidak mengatakan kepada Bilal, ya Bilal azin, wahai Bilal azan. Enggak. Apa kata Nabi kepada Bilal kalau nyuruh Adam? Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, tenangkan hati kami dengan salat. Artinya ketika dikumandangkan azan itu tanda apa? Akan salat. Dan salat itu kata Nabi adalah penyejuk hati. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, dijadikan salat itu bagiku qurratu aini, penyejuk pandangan, penyejuk hati. Jadi kalau sudah berkumandang azan tuh bawaannya senang, tenang hatinya. Kita udah belum begitu? Insya Allah ya, insya Allah. Tapi kalau subuh insya Allah juga. Ya, itu hati lagi dibimbing. Mendengarkan berita-berita tentang orang mukmin dia senang. Itu orang beriman, itu hati sedang dibimbing. Kalau ada pengajian, melihat ustadznya datang, dia senang. Tapi kalau ya datang lagi ustadznya, malas banget dah. Nah ini bahaya nih, hatinya masalah ini. Nggak tahu tadi kalau saya datang ada yang begitu nggak tuh? Ya ustadz datang lagi kata dia. Itu masalah. Hatinya bermasalah, ikhafillah. Itulah yang Allah katakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang hatinya kata Allah kecenderungannya kepada yang baik itu, responnya terhadap yang baik itu cepat hatinya. Itulah orang yang sedang dibimbing oleh Allah. Yasrah sadrahu lil Islam kata Allah, hatinya dilapangkan oleh Allah untuk bagaimana mengamalkan amal-amal dalam Islam ini. Itu surah dalam surah Yunus Allah sebutkan dilapangkan oleh Allah hatinya. Itu orang dibimbing. Itu pertama. Yang kedua, tandanya orang itu sedang dibimbing oleh Allah karena Allah suka kepadanya. Yusirru likulli amalil amali salih. Allah mudahkan dia melakukan setiap amal-amal yang saleh. Jadi kalau ingin melakukan sebuah kebaikan itu dimudahkan oleh Allah. Coba kita rasakan, kita udah begitu belum? Kalau mau melakukan kebaikan itu kayaknya ringan aja gitu. Kalau mau baca Quran ringan aja bawaannya. Kalau mau ke masjid ringan aja langkah aja. Sudah atau belum? Nggak usah dijawab, karena nggak enak juga jawabnya. Kalau belum atau tidak nggak enak jawabnya, ya kan? Tapi itu bisa kita rasakan. Sudahkah langkah kita ringan dalam setiap kebaikan itu? Itu tandanya kita sedang dibimbing oleh Allah. Tapi kalau ada aja hambatannya dan berat langkah kita melakukan kebaikan, hati-hati. Makanya sering saya mengatakan begini, kalau dalam kebaikan itu ada hambatannya, maka lawanlah hambatan itu, karena yang menghambat itu adalah iblis. Tapi kalau dalam keburukan ada hambatannya, maka berhentilah, karena sesungguhnya yang menghambat itu adalah Allah. Mau ke masjid kita tiba-tiba ada aja halangannya, itu yang menghalangi setan itu. Mau ke masjid tiba-tiba apa kira-kira ya? Sendal. Kita mau ke masjid nih, tiba-tiba sendal kita nggak ketemu.
Padahal tadi ada di situ. Udah siap mau ke masjid, nggak ketemu sendal. Kira-kira tetap ke masjid atau tidak? Nggak, jujur aja, jujur udah. Tetap ke masjid atau tidak? Sendal nggak ketemu nih, tetap ke masjid nggak Pak? Hah? Tetap ke masjid. Karena yang menghalang itu iblis supaya kita nggak ke masjid. Ternyata sendal dibawa istrinya. Jadi istrinya iblis dong. Oh, enggak begitu maksudnya. Yang menghalang itu iblis, lawan. Nggak usah, jangan pakai sendal, pakai sepatu. Tapi tetap ke masjid pakai sepatu. Sepatu nggak ada juga. Apa kira-kira? Nggak usah pakai apa-apa. Nyeker kita ke masjid. Yang penting sholat di masjid, gampang, cuci kaki. Nanti pulangnya bawa sendal. Banyak sendal di masjid. Itu nyolong, sama aja. Tapi hati-hati antum. Seringkali saya temukan jamaah, kalau sendalnya hilang di masjid, dia suka berhusnuzon. Sendal yang ketinggalan situ tuh pengganti sendal dia. Hati-hati nih. Antum tidak berhak dan kita tidak berhak untuk membawa sendal itu. Walaupun sendal kita nggak ada dan walaupun itu ketinggalan, kita tidak tahu itu punya siapa, lalu kita berhusnuzon itu sendal pengganti sendal kita, nggak boleh. Itu sendal orang. Jadi gimana? Nyeker pulangnya. Saya di masjid itu 4 kali saya nyeker pulangnya. Itu yang ngambil nggak tahu kalau sendal itu sendalnya imam. Dosanya kayak apa dia itu? Kan imamnya saya di situ. Dibawa 4 kali. Enggak, tapi saya tidak membuat dia berdosa seperti itu. Karena ada juga yang salah bawa. Pas isaknya saya lihat balik lagi itu sendal. Berarti dia salah bawa. Tapi saya nggak mau bawa sendal yang ada di situ. Saya tidak pakai sendal pulangnya. Karena saya tidak berhak untuk memvonis itu adalah sendal saya, penggantinya enggak. Maka karena itu nggak boleh juga. Ini masalah sepele sebenarnya. Gara-gara sendal doang orang nggak mau ke masjid. Gara-gara sendalnya hilang di masjid, dia nggak mau ke masjid. Ini bahaya nih. Maka benar tuh kata-kata bijak mengatakan, kalau sendal hilang di masjid sendalmu, itu bukan masalah besar. Tapi kalau sendalmu tidak pernah ada di masjid, itu masalah besar. Betul tidak Pak? Kalau sendalnya nggak pernah ada di masjid, ada 2 kemungkinan. 1, dia nggak pernah ke masjid. 2, ke masjid nggak pakai sendal dia, pulangnya dia bawa sendal, makanya hilang mulu tuh sendal. Ya, hati-hati, bukan masalah besar. Maka kalau ada penghalangnya dalam kebaikan itu iblis, lawan. Tapi kalau dalam maksiat ada penghalangnya, itu yang menghalangi Allah. Contoh, ini sepele aja contohnya. Antum lagi main gadget nih, ternyata yang kita buka itu nggak bener, sesuatu yang nggak bener kita buka di gadget kita. Lagi asik tiba-tiba sinyal hilang, kelabakan kita nyari-nyari sinyal mana ini hilang nih, lagi seru nih hilang sinyalnya. Itu yang menghalanginya adalah Allah, sengaja menghilangkan sinyalnya karena dia nggak suka, Allah nggak suka kalau kita lagi ngeliat itu gitu maksudnya. Lah kita nyari-nyari sinyal yang lain, coba maksain, padahal itu Allah sudah menghalanginya. Allah sudah menghalangi kita, gitu loh maksudnya. Sama dengan ibu-ibu tuh. Saya suka contohkan ibu-ibu. Kalau ada tukang sayur depan rumahnya, lalu ibu-ibu lain ngumpul di situ, beli sayur awalnya, tapi ujung-ujungnya gosip dia, ghibah di situ, ngomongin orang. Nah, ibu yang depan rumahnya ini tadi, ibu ini belum ke situ, tapi dia dengar. Dia seru banget dia yang dengerinya. Dia mau ke situ tuh. Ibu yang ini belum ke situ, mau ke situ karena dia seru banget dengernya. Begitu dia mau ke situ, sendalnya nggak ketemu. Harusnya ibu ini tuh paham, sendal nggak ketemu itu cara Allah menghalangi supaya dia nggak ke situ. Dia nyemaksain nggak pakai sendal ke situ dia. Padahal Allah sudah menghalangi dia, gitu loh maksudnya. Ya, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi oleh karena itu kita bisa rasakan apakah kita sedang dibimbing oleh Allah atau tidak. Artinya apa? Tandanya apa? Bahwa langkah kita senantiasa dimudahkan oleh Allah. Kalau belum seperti itu, berusahalah. Berarti kita belum pada posisi yang baik karena Allah belum suka sama kita. Yang ketiga terakhir, adwamul amal. Tandanya Allah suka kepada seorang itu, Allah bimbing dia, dia sangat suka untuk mendawamkan amal-amal solehnya, mendawamkan atau merutinkan amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, tilawah Quran, salat sunnah. Walaupun tidak semua,
tapi dari amalan sunnah itu ada yang dirutinkan nama dia. Ini tandanya orang sedang dibimbing hatinya oleh Allah. Ketika dia saat menghidupkan itu dengan istiqomah dia, maka disitulah satu saat Allah akan mencintainya. Disitulah yang harus kita lakukan. Karena begitu keutamaan bagi orang yang merutinkan amalan sunnah. Ketika satu ketika dia tidak mampu melakukannya karena sakit atau dalam perjalanan, maka Allah berikan seperti apa yang sudah biasa ia lakukan. Dan yang kedua, orang yang rutin melakukan amalan sunnah, kemungkinan besarnya satu saat dia akan meninggal dalam kondisi yang biasa ia lakukan. Maka ketika biasa dalam puasa sunnah, insya Allah meninggalnya puasa sunnah. Lagi biasa dia taklim, insya Allah lagi meninggalnya lagi dengerin taklim. Dengerin taklim. Bisa, dan itu husnul khotimah, nggak apa-apa. Awalnya tidur dulu dia di taklim itu, tahu ternyata nggak bangun. Tapi nggak apa-apa, husnul khotimah. Betul tidak? Ustadz juga banyak yang lagi ceramah meninggal. Ya, tapi kalau saya jangan sekarang. Ini belum selesai. Ya. Atau lagi salat subuh, baru-baru ini imam salat subuh. Di mana itu? Di Jawa ya, di Kediri apa di mana tuh? Yang imam salat subuh meninggal. Lagi salat subuh meninggal, Masya Allah. Itu husnul khotimah luar biasa. Maka karena itu salah satunya adalah bagaimana membiasakan kita menghidupkan amalan sunnah. Karena kita akan meninggal, kata Nabi, manusia itu akan meninggal sesuai dengan apa yang biasa ia lakukan. Kalau biasa dalam kebaikan, insya Allah meninggalnya dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semuanya insya Allah. Dan rasakanlah pada diri kita, termasukkah kita orang-orang yang disukai oleh Allah atau belum? Kitalah yang menentukan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.